عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنسَانَ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ Ustaz Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Izin saya mulai Ustaz ya? Boleh. Lagi di mana Pak Fauzi? Saya lagi di Jogja Ustaz. Masya Allah. Saya lagi di Solo. Di Jogja tadi. Di Solo. Semarang, terus tadi malam ke Solo, habis itu langsung ke Jogja. Oh iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Wa qala aidan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Wa qala aidan khairukum wa khairukum li ahli. Radina billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ati nufusaha taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semuanya kenikmatan yang luar biasa banyak dan berlimpah, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat walafiat, serta nikmat-nikmat lain yang seandainya kita menghitungnya, niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya, karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan semoga dengan segala nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita hambanya yang senantiasa bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan semoga kita yang berkumpul pada kesempatan kali ini termasuk di antara umat Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaatnya nanti, dikarenakan kita mencoba untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasul dalam kehidupan sehari-hari dan mencoba untuk mencintai Rasulullah SAW melebihi apapun di dunia ini, bahkan melebihi kecintaan kita terhadap diri kita sendiri. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam kajian tematik Fiqh Siam. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita gurunda kita tercinta Dr. Muhammad Yusuf Siddiq yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan tema hal-hal yang membatalkan puasa, dan nanti pada saat sesi tanya jawab diperkenankan buat Bapak dan Ibu untuk menanyakan terkait dengan tema hari ini ataupun tema-tema terkait dengan fikih siam. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita awali kajian yang penuh berkah ini dengan membaca kalimatut thayyibah, dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Dr. Muhammad Yusuf Siddiq untuk menyampaikan materi. Falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati Pak Fauzi Indrianto yang sudah memberikan fasilitas Zoom atau pertemuan dan kuliah subuh kita hari ini. Mudah-mudahan ini dicatat Allah sebagai amal jariah yang akan memberatkan timbangan beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, senantiasa diberikan hidayah untuk dapat melakukan kebaikan, baik itu ibadah kepada Allah maupun menjaga hubungan dengan sesama. Dan kita bisa sampai kepada bulan Ramadan dengan kualitas ibadah yang lebih baik, dan kita keluar dari bulan Ramadan dengan dosa yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini adalah tentang yang membatalkan puasa. Sebenarnya terkait dengan yang membatalkan puasa sebenarnya udah sering disinggung ya saat saya menjelaskan tentang definisi puasa, dan juga dari pertanyaan-pertanyaan peserta kajian ya sudah banyak sering disinggung terkait dengan yang membatalkan puasa. Namun kurang afdol kalau tidak difokuskan kita membahas tentang yang membatalkan puasa. Untuk mengetahui sah dan tidaknya sebuah ibadah ya, itu bisa kita lihat dari terpenuhi syarat, rukun, dan apakah ada yang membatalkan atau tidak. Kalau syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi, dan tidak melakukan yang membatalkan, maka itu sah ya. Itu ukuran kita ya, ukuran kita sebagai manusia. Adapun ukuran Allah itu beda lagi ya. Allah Maha mengetahui sesuatu yang kita tidak ketahui. Bisa jadi menurut kita sah, tapi bagi Allah belum sah juga bisa. Ya. Atau bisa jadi menurut kita tidak sah, tapi bagi Allah ya udah, aku maafkan kekurangannya ya. Jadi kalau ukuran Allah beda lagi, tapi ini ukuran manusia. Kita nahkum bidzahir, kita menghukumin yang zahir. Kalau syaratnya terpenuhi, rukunnya dilakukan dengan benar ya, dan tidak ada yang membatalkan, maka dalam hukum manusia ya itu hukumnya sah ya. Kita menghukuminya sah. Jadi nggak bisa kita memastikan bagi Allah diterima atau tidak, karena Allah ukurannya lebih detail lagi ya. Tidak hanya melihat dari zahirnya, kita hanya melihat dari zahir, nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan, nggak melakukan yang membatalkan puasa gitu kan ya. Dan sudah berniat ya, syaratnya terpenuhi, bagi kita sah. Bagi Allah bisa aja tidak sah ya. Atau mungkin bagi kita tidak sah, bagi Allah ya udah, Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun, kurangnya Anda maafkan kata Allah. Bisa aja ya. Nah, itu terkait dengan sah dan tidak. Jadi ukuran sah bagi manusia ya, bagi kita ya, ukuran manusia adalah sah itu kalau syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi ya, dan tidak melakukan yang membatalkan ya. Mungkin saya ulang sedikit ya. Syarat puasa itu muslim, orang kafir nggak sah ya. Baligh, berakal ya, orang gila nggak sah ya. Anak kecil boleh kita latih. Kemudian sehat ya, sehat jasmani dan rohani ya. Sehat jasmani ya artinya dia tidak sakit ya. Tidak sakit itu syarat wajib, syarat wajib. Artinya kalau sakit dia puasa juga tetap sah ya.
kemudian tidak haid dan nifas. Kalau haid dan nifas maka tidak sah, ya, tidak memenuhi syarat. Tidak haid dan tidak nifas dan tidak dalam perjalanan. Orang dalam perjalanan kalau dia puasa tetap sah, tapi boleh dia tidak berpuasa, ya, dengan syarat dia mengganti di hari yang lain. Nah, itu syaratnya, rukunnya cuma 2, yaitu pertama berniat. Kalau kita sudah berniat, ya, maka berarti rukun pertama sudah terpenuhi. Berniat dalam hati setiap malam, ya, aku berniat puasa besok hari fardu karena Allah. Yang kedua, kita tidak melakukan yang membatalkan puasa dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Itu rukun yang kedua. Ya, nah sekarang yang membatalkan puasa, apa itu yang membatalkan puasa? Jangan sampai kita melakukan apa yang membatalkan puasa, karena kalau kita lakukan satu saja, maka puasa kita nggak sah, ya, otomatis. Apa yang membatalkan puasa? Yang pertama, ya, dan kita semua sudah tahu bahwa yang membatalkan puasa adalah makan minum. Definisi daripada makan dan minum adalah memasukkan sesuatu, ya, lewat mulut kita, ya, baik itu benda cair ataupun benda padat yang masuk lewat kerongkongan. Itu namanya makan. Kalau belum masuk lewat kerongkongan nggak masalah, ya. Kita kumur-kumur boleh, ya, karena nggak masuk lewat kerongkongan, keluarkan lagi. Tapi kalau ketelan walaupun sedikit setetes, ya, kotroh minal ma, ya, setetes air, tetap aja membatalkan puasa. Jadi nggak boleh ada yang lewat kerongkongan kita, ya. Jadi kalau lewat kerongkongan, ya, maka dia batal, baik itu benda cair ataupun benda padat, ya. Baik itu makanan ataupun bukan makanan, ya. Itu semua adalah masuk kategori membatalkan puasa. Baik itu makanan ataupun bukan makanan, ya. Bisa aja ketelan uang, bisa aja, ya. Jadi itu masuk membatalkan puasa karena melewatkan sesuatu lewat tenggorokan kita. Nah, itu makan dan minum, ya. Dalil makan dan minum, ya, itu dari Al-Qur'an. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah, ya, sampai jelas datangnya waktu fajar. Makanlah dan minumlah sampai jelas datangnya waktu fajar. Artinya, kalau sudah jelas datang waktu fajar, tidak boleh makan dan minum lagi. Nah, itu di dalam ilmu usul fikih namanya mafhum mukhalafah, logika terbalik, ya. Kalau ada kata sampai waktu ini, maka setelah waktu ini hukumnya berubah. Ya, jangan makan, jangan minum. Makanlah dan minumlah sampai datang waktu subuh, waktu fajar. Kalau sudah datang waktu fajar, jangan makan, jangan minum. Itu otomatis. Seperti itu. Itu namanya mafhum mukhalafah, ya, sebagai salah satu metode istinbat hukum. Dalil yang lain terkait dengan makan dan minum, ya, adalah hadis Rasulullah SAW yang ada di Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, man nasiya, ya, man nasiya, siapa yang lupa, fa'akal, lalu dia makan, au syariba, atau dia minum, ya, faqad at'amahu Allahu falyutimma shaumahu, dia lanjutkan puasanya, ya, faqad at'amahu Allah wa saqahu, dan Allah sudah memberikan rezeki makanan dan minuman buat dia. Jadi itu dari situ diambil kesimpulan, man nasiya, siapa yang lupa. Kalau nggak lupa, ya, maka batal otomatis, ya. Itu mafhum mukhalafah atau logika terbaliknya. Man nasiya fa'akal aw syariba falyutimma shaumahu. Siapa yang lupa, kalau tidak lupa, ya. Kalau tidak lupa, maka batal, jangan lanjutkan lagi puasanya. Falyutimma shaumahu, jadi siapa yang lupa lalu dia makan atau minum, ya, ya, falyutimma shaumahu, maka lanjutkan puasanya. Faqad at'amahu Allah wa saqah, sungguh Allah sudah memberikan makanan, ya, rezeki makanan dan minuman untuknya, ya. Jadi kalau lupa nggak batal, ya, kalau lupa, ya. Lupa di sini adalah lupa terkait dengan kita sedang puasa, ya. Jadi biasanya ini terjadi di hari-hari pertama, ya, karena kita sudah terbiasa, mungkin bangun tidur langsung minum, gitu kan, atau kita sudah terbiasa sarapan pagi, kita sudah terbiasa makan siang misalnya, gitu kan. Di hari pertama masih belum on, ya, kesadaran kita, ya, sehingga kadangkala kita sering lupa, ya. Pagi-pagi karena udah terbiasa sarapan, bikin kopi langsung minum kopi, oh saya puasa, gitu kan. Nah, itu tidak batal puasanya. Kenapa? Karena dia lupa sedang berpuasa. Jadi yang tidak batal puasa itu adalah saat kita lupa kalau kita sedang puasa. Ya.
Nah ini bukan terkait dengan, nah ini kadang-kala banyak yang bertanya begini, Ustadz, ya saya sedang sahur, ya saya tidak sadar kalau sudah datang azan subuh, ya ini batal, ya itu batal. Kenapa? Karena dia sadar mau puasa, ya dia sadar mau puasa, harusnya dia ngeh dengan azan subuh, ya dan dia harusnya ngelihat jam terus, gitu kan. Jadi nggak boleh dia nggak sadar datang waktu subuh, ya. Jadi yang tidak batal puasa, lupa yang nggak batal puasa adalah lupa kalau dia dalam kondisi puasa. Tapi kalau lupa lupa melihat jam, salah, ya. Sama dengan saat berbuka, Ustadz saya udah keburu berbuka, ya atau keburu minum air, ya saat mendengar azan. Padahal azan itu bukan azan maghrib, gitu kan, ya. Misalnya gitu kan, ya. Nah, ini tetap batal puasanya. Kenapa? Karena dia sadar sedang puasa. Sadar sedang puasa, ya, dan tidak memastikan dulu apakah benar-benar datang waktu maghrib atau belum, ya. Jadi itu tetap batal puasanya. Yang nggak batal adalah kalau kita lupa sedang dalam kondisi puasa. Ya, ini biasa terjadi di hari-hari pertama. Jadi makan dan minum termasuk yang membatalkan puasa. Yang kedua, yang membatalkan puasa juga, ya, adalah memasukkan apapun dari rongga yang terbuka. Dari rongga yang terbuka, ya, dari hidung, dari telinga, dari mata, termasuk obat mata, ya. Obat tetes mata itu juga membatalkan puasa. Kenapa? Karena memasukkan cairan ke dalam mata kita, dan dalam ilmu kedokteran itu masuk juga ke rongga kita, ya, ke rongga tenggorokan kita. Jadi tidak dibolehkan, ya, memasukkan apapun baik lewat telinga, lewat hidung, lewat mata, ya, atau lewat rongga-rongga terbuka yang lain yang bisa berfungsi sama seperti makanan, ya. Eh, Maka memasukkan air ke hidung batal puasanya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Wabaligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman." Kalau engkau berwudu, masukkan air sedalam-dalamnya ke dalam hidung, ya, yaitu istinsyaq, kita masukkan air ke hidung, itu sunnah hukumnya di saat kita berwudu. Wabaligh, masukkan sedalam-dalamnya, kita isap sedalam-dalamnya. Illa antakuna sha'iman, kecuali puasa jangan, kata Rasulullah. Kecuali puasa jangan, dari situ diambil kesimpulan kalau masuk air lewat hidung pun batal puasanya. Padahal hidung bukan alat untuk makan dan untuk minum. Artinya apa? Dari situ ulama ngambil kesimpulan masuk apapun ke dalam tubuh kita, ya, benda cair, benda padat, ya, lewat rongga yang terbuka, maka itu batal puasanya. Ya, batal puasanya. Termasuk juga yang membatalkan puasa juga, misalnya gitu kan, ya, Ustadz, ada yang bertanya, Ustadz, kalau mandi berendam tahu-tahu kentut, katanya kalau kentut itu bisa air masuk juga lewat pantat, gitu kan, ya. Jadi di saat terbuka pantatnya dia nyedot lagi air, maka itu juga termasuk membatalkan puasa, ya. Membatalkan puasa kalau memang masuk walaupun lewat pantat sekalipun. Jadi dikiaskan kepada yang tadi, hidung tadi, ya. Hidung tadi Nabi mengatakan jangan masukkan sedalam-dalamnya kalau dalam kondisi puasa. Berarti masuk air lewat hidung pun batal, padahal hidung bukan alat untuk makan, ya. Masuk kategori yang membatalkan puasa juga infus, ya, karena infus juga berfungsi sama seperti makanan. Ya, kalau orang yang sakit gitu kan, ya nggak nafsu makan, maka diinfus, ya. Diinfus dia merasa kenyang, ya. Kenapa? Karena makanan masuk dengan lewat cairan yang dialirkan lewat infus, ya. Maka itu juga membatalkan puasa. Kenapa? Karena fungsinya sama seperti makanan. Kalau infus dibolehkan, ya, dan tidak membatalkan puasa, orang semua infus nanti, ya. Jadi nggak makan sih nggak makan, tapi diinfus vitamin, ya, maka itu membatalkan. Termasuk juga membatalkan puasa, ya, kita menyuntikkan vitamin, ya, lewat rongga yang manapun, ya, lewat pantat, lewat ini. Kalau memang yang dimasukkan adalah vitamin yang berfungsi sama seperti makanan, ya, maka itu juga membatalkan puasa, ya. Jadi kalau disuntikkan vitamin, kan vitamin bisa aja disuntikkan, ya. Disuntikkan maka termasuk membatalkan puasa, ya, kalau memang fungsinya sama seperti makanan, ya. Makanan itu punya dua fungsi. Pertama, ya, punya dua fungsi, menghilangkan lapar, ya. Yang kedua adalah memperkuat daya tahan tubuh. Nah, ini kalau memperkuat daya tahan tubuh gitu kan,
Ya, apakah suntikan vaksin membatalkan puasa? Nah, disinilah tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis. Tapi kalau saya pribadi ya mengatakan sebaiknya dihindari. Kenapa sebaiknya dihindari? Karena fungsinya sama dengan makanan juga, memperkuat daya tahan tubuh. Nah, itu sama dengan fungsi makanan ya. Jadi sebaiknya dihindari vaksin di siang hari bulan Ramadan karena menyebabkan puasa kita jadi meragukan. Nabi dalam hadis mengatakan da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan ya. Jadi tapi Ustadz gitu kan, kadang-kala banyak orang nanya begini. Tapi Ustadz, jadwal vaksin saya itu di bulan Ramadan dan nggak bisa diundur. Kalau memang nggak bisa diundur ya udah lakukan. Lakukan vaksinnya, puasanya tetap dilanjutkan, tapi nanti di luar bulan Ramadan untuk menghilangkan keraguan kita tetap kodok lagi puasanya. Saya kodok puasa saya, khawatir batal. Ya, khawatir yang di bulan Ramadan dulu waktu vaksin itu menurut Allah kan tadi saya katakan, ya penilaian Allah nggak sama dengan penilaian kita. Ya, kita cuma bisa mereka-reka, ya mereka-reka menurut ya ilmu yang kita dapatkan dan ilmu kita belum tentu benar juga gitu kan. Ya, khawatir menurut Allah nggak sah, kita kodok lagi. Cuma mengkodok 1 hari. Tapi puasa di bulan Ramadan yang tadi kita vaksin, wajib kita lanjutkan. Tetap wajib dilanjutkan. Kenapa? Karena membatalkan puasa dengan sengaja tanpa uzur, itu hukumnya dosa besar. Ya, Nabi dalam hadis mengatakan, Man aftara yauman min Ramadan, min ghairi rukhsatin rakhasahallahu lahu, lam yaqdi anhu siyamud dahri wa insama. Siapa yang membatalkan puasa tanpa uzur, uzurnya nanti sakit, itu uzurnya. Ya, kita nggak sakit, kita sehat segar bugar gitu kan. Musafir itu termasuk uzur ya, haid dan nifas termasuk uzur, lanjut usia termasuk uzur gitu kan. Ya, ibu hamil yang nggak sanggup berpuasa itu termasuk uzur juga gitu kan. Ya, maka kalau kita vaksin ya tetap puasanya dilanjutkan, nggak boleh dibatalkan. Sengaja membatalkan puasa tanpa uzur nggak boleh ya, tetap dilanjutkan. Cuman di luar Ramadan nanti kodok lagi untuk menghilangkan keraguan. Nah, ini ada di dalam mazhab Syafi'i. Ya, di dalam mazhab Syafi'i ya itu dianjurkan kita mengulang ibadah kalau khawatir nggak sah ya. Kalau khawatir nggak sah. Misalnya kita sholat Jumat ya, ragu-ragu ini khotibnya rukun khutbahnya cukup nggak gitu kan ya. Dia penuhin semua atau enggak gitu kan. Jangan-jangan khutbahnya nggak sah. Nah, kalau kita meragukan seperti itu, ulangin lagi sholatnya dengan sholat zuhur. Yaitu ada di dalam mazhab Syafi'i. Begitu juga di saat kita vaksin tadi, ya vaksin tidak pernah disebutkan dalam Quran dan hadis, ya apakah dia masuk kategori makan dan minum juga, gitu kan? Ini jadi meragukan puasa kita, ya. Karena meragukan, sebaiknya diulang lagi dengan kita mengqadha di luar Ramadan. Tapi yang hari kita vaksin tadi, jangan dibatalkan. Karena kita nggak ada uzur yang menyebabkan kita boleh membatalkan puasa kita. Ya, tetap kita lanjutkan sampai maghrib. Tapi nanti di luar Ramadan punya waktu yang banyak. Silakan diqadha 1 hari itu saja. Diqadha ya, saya mengqadha puasa Ramadan ya, fardu karena Allah ya. Nah, ini itu terkait dengan vaksin ya. Jadi memasukkan apapun dari rongga yang terbuka, baik itu lewat hidung, telinga, mata ya, infus, suntikan, maka itu semuanya membatalkan puasa ya. Itu dalilnya tadi itu ya, kata Rasulullah, wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Masukkan air ke hidung sedalam-dalamnya kalau berwudu, kecuali saat puasa. Kecuali saat puasa, itu mafhum mukhalafahnya apa? Logika terbaliknya, jangan masukkan air ke hidung. Ya, jangan masukkan air ke hidung sedalam-dalamnya. Kalau mau masukkan sedikit aja. Gitu aja ya. Jadi sedikit aja. Kumur-kumur juga jangan terlalu dalamnya. Krok-krok-krok jangan ya. Kenapa? Karena berpotensi masuk air lewat tenggorokan, maka batal puasa kita. Wallahu a'lam. Yang ketiga yang membatalkan puasa, yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja ya. Jadi kalau muntah dengan sengaja maka batal puasanya. Muntah dengan sengaja ya. Yang dimaksud dengan muntah dengan sengaja, tidak ada tanda-tanda kita mau muntah ya, tapi sengaja dimuntah-muntahkan ya, atau dicolok-colok mulutnya supaya muntah ya, atau dipaksa-paksa supaya muntah. Nah, ini membatalkan puasa. Kenapa? Karena makanan lewat tenggorokan.
makanan lewat tenggorokan, ya. Itu jadi hukumnya sama dengan makan walaupun itu adalah makanan keluar gitu kan. Jadi jangan lewatkan apapun makanan lewat tenggorokan kita. Jadi muntah dengan sengaja maka batal puasanya. Tapi kalau muntah nggak sengaja, memang mau muntah, ya seperti orang yang mabuk dalam perjalanan muntah, atau ibu hamil muntah, ya, atau orang sakit muntah, ya itu nggak sengaja, maka itu tidak batal. Tapi kalau sengaja dimuntahkan, tidak ada tanda-tanda dia mau muntah, terus dimuntahkan, maka itu batal puasanya berdasarkan hadis Rasulullah. Dalilnya adalah hadis, bukan dalilnya tentang karena makanan lewat tenggorokan, bukan, ya, tapi karena memang Nabi mengatakannya. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang muttafaq alaihi, ya, disepakatin kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man qa'a fala yuftir wa man taqayya'a faqad aftar." Siapa yang muntah, ya, maka tidak batal puasanya. Wa man taqayya'a, tapi siapa yang sengaja muntah, batal puasanya. Nah, itu yang keempat. Jadi muntah dengan sengaja batal. Tapi kalau muntah nggak sengaja nggak batal, ya. Kalau Dulu muntah sampai kapan nggak sengaja nggak batal, ya. Kemudian yang kelima, yang membatalkan puasa yang kelima adalah berhubungan suami istri. Nah, kalau berhubungan suami istri bukan hanya batal, ya, tapi wajib bayar kafarah, wajib bayar tebusan, ya. Berhubungan suami istri, ya, dengan sengaja. Kalau nggak sengaja enggak, ya. Kalau nggak sengaja misalnya mimpi, ya, lagi tidur berdua di kamar gitu kan, ya, mimpi dan melakukan hubungan suami istri tanpa sadar sama sekali, ya, baru sadar setelah selesai gitu kan misalnya. Ustaz kok bisa? Ya bisa aja, kalau apapun bisa terjadi, ya. Jadi kalau nggak sengaja nggak batal, tapi kalau sengaja batal dan wajib bayar kafarah. Ya, wajib bayar kafarah, ya, yaitu memerdekakan hamba sahaya. Kalau nggak sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut, kalau nggak sanggup maka dia wajib memberi makan 60 orang miskin. Hal ini berdasarkan sebuah hadis, ya, di mana Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seseorang yang dia mengatakan, "Ya Rasulullah, halaktu, aku celaka. Waqa'tu ala imra'ati fi nahari Ramadan, saya sudah menyetubuhi istri saya di siang hari bulan Ramadan." Ya. Apa kata Rasulullah? I'tiq raqabah. Kalau begitu ente merdekakan hamba sahaya. Ya. Inilah utiqu dzalika ya Rasul, saya nggak sanggup memerdekakan hamba sahaya. Memerdekakan hamba sahaya itu mahal harganya, ya. Membeli hamba sahaya, membeli manusia gitu kan, ya. Membeli mobil aja mahal gitu kan, apalagi membeli manusia gitu kan. Nah, ini dia nggak sanggup. Dia nggak sanggup. Inilah utiqu dzalika ya Rasul, saya nggak sanggup. Faqala sum syahraini mutatabi'ain. Ya, kalau begitu itu puasa 2 bulan berturut-turut, 2 bulan berturut-turut, ya, 2 bulan berturut-turut dengan hitungan tahun Hijriyah, ya, bisa 30 hari, bisa 29 hari, ya, jadi 2 bulan berturut-turut, ya. Inilah utiqu dzalika ya, saya nggak sanggup ya Rasulullah, ya, ini orang sudah lumayan lanjut usia, ya, jadi untuk puasa 2 bulan itu berat buat dia, ya. Faqala Nabi mengatakan at'im sittina miskinan, kalau begitu ente memberi makan 60 orang miskin. Ya. Masih aja ada celah dia untuk mengelak, ya. Apa katanya, ya Rasulullah, hal hunaka man huwa afqaru minni bil Madinah? Apakah ada yang lebih miskin dari saya di Madinah? Artinya dia orang miskin, ya. Nah, Nabi tersenyum, ya. Fadhahik, Nabi langsung tersenyum dan Nabi ambil 2 ranting kurma, ya, 2 ranting kurma dan Nabi berikan kepada dia. Faqala Nabi at'im bihadza sittina miskinan. Ya udah, dengan 2 ranting kurma ini ente kasih makan 60 orang miskin. Jadi ini menunjukkan agama itu mudah, ya, artinya segala sesuatu pasti ada solusinya. Makanya di dalam ilmu fikih ada kaidah al-masyaqqah tajlibut taysir, kesulitan dimudahkan. Tapi kondisi laki-laki tersebut memang nggak sanggup puasa, memang nggak sanggup ngasih makan 60 orang miskin dengan porsi yang mencukupi. Tapi kalau kita sanggup maka nggak boleh, ya. Kita kuat bisa sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka wajib kita puasa, nggak boleh kita pindah kepada memberi makan 60 orang miskin, kecuali, ya, kalau memang kita nggak sanggup karena usia kita sudah lanjut, ya, sebulan aja gempor gitu kan, apalagi 2 bulan berturut-turut. Nah, itu terkait dengan berhubungan. Jadi berhubungan suami istri dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan, maka
tidak hanya batal puasanya, tapi wajib bayar kafarah. Ya, wajib bayar kafarah. Nah, ini banyak yang salah dalam memahami, ya. Salah dalam memahami menurut saya, ya. Mengatakan bahwa kalau kita dalam perjalanan musafir, boleh nggak puasa, ya? Maka boleh berhubungan di siang hari. Nah, itu berhubungan di siang hari bulan Ramadan itu tidak dibolehkan bagi siapapun, ya. Karena berhubungan bisa kita tunda sampai malam, ya. Jadi nggak menyebabkan kita mati gara-gara kita nggak berhubungan, ya. Jadi berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan itu tidak dibolehkan bagi siapapun. Kenapa? Karena hadisnya tadi sahabat mengatakan kepada ya Rasulullah, halaktu, saya celaka, waqa'tu ala imraati fi nahari Ramadan. Saya berhubungan, saya menyetubuhi istri saya di siang hari bulan Ramadan. Nabi nggak bertanya kepada dia, hal anta shaim, apakah saat itu inti puasa? Enggak. Ya. Apakah inti saat itu sedang mukim? Tidak juga. Nabi nggak nanya apa-apa. Nabi langsung di saat dia mengatakan saya menyetubuhi istri saya di siang hari bulan Ramadan, Nabi langsung mengatakan i'tiq raqabah. Kalau begitu inti merdekakan hamba saya. Artinya siapapun yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan wajib memerdekakan hamba saya. Wajib dia memerdekakan hamba saya atau bayar kafarah, ya. Nah, ini jadi berhubungan suami istri, ya, tidak sekedar batal puasa. Kalau sekedar batal puasa, ya, artinya hanya untuk orang yang berpuasa saja, maka tidak perlu bayar kafarah. Tapi ini wajib bayar kafarah, ya, kalau seandainya dia berhubungan walaupun dalam kondisi musafir yang sedang tidak berpuasa sekalipun. Jadi berhubungan tetap nggak boleh di siang hari bulan Ramadan, ya. Walaupun kita tidak berpuasa, karena hadisnya tidak berkaitan dengan orang puasa, tapi berhubungan di siang hari bulan Ramadan. Jadi teksnya sahabat tadi bertanya, saya menyetubuhi istri saya di siang hari bulan Ramadan. Tidak mengatakan saya menyetubuhi istri saya saat puasa di siang hari bulan Ramadan, tidak. Ya, jadi nggak ada kata puasanya. Ya, puasa ataupun tidak tetap wajib bayar kafarah, ya. Kalau seandainya karena dia membatalkan, maka batal yang lain pun wajib bayar kafarah, tapi tidak. Batal yang lain tidak otomatis bayar kafarah, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kafarah ini karena kita berhubungan di siang hari. Adapun puasanya tetap wajib diqadha, ya. Wajib diqadha. Jadi dia qadha 1 hari qadha puasa, bayar apa? Bayar kafarahnya 2 bulan berturut-turut. Jadi 2 bulan plus 1 hari. Jadi qadha beda, ya, kafarah beda. Kafarah karena dia berhubungan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, ya. Itu terkait dengan apa? Berhubungan. Jadi berhubungan di siang hari itu adalah dosa besar, wajib bayar kafarah penebus dosanya, ya. Kemudian yang membatalkan, nah kemudian jadi kalau nggak sengaja nggak apa-apa, kalau nggak sengaja, ya, nggak sengaja di sini artinya tidak dalam kondisi sadar. Mimpi berhubungan, ternyata berhubungan beneran. Nah, ini nggak batal, ya, nggak. Apapun kalau nggak sengaja, ya, itu nggak, ya. Bahkan nah ini saya sampaikan satu hukum, ya. Misalnya gitu kan ada orang datang ke rumahnya, masuk ke kamarnya, ya, dan ternyata di kamar tersebut ada adik istrinya. Tidak sengaja dia kirain istrinya, dan adik istrinya mungkin sedang tidur juga, ya. Dia setubuhin, ya, adik istrinya mungkin dalam mimpi dia bersetubuh dalam mimpi, dia nggak sadar juga gitu kan, ya. Dan ini mengira itu istrinya, tidak berzina kalau dalam Islam. Karena dia memang nggak sengaja. Nah, ini terkait dengan nggak sengaja. Bisa jadi terjadi yang seperti itu juga, ya. Nah, ini disebutkan dalam kitab-kitab fikih, tidak dianggap berzina. Kenapa? Karena memang tidak sengaja dia ngirain istrinya yang di kamar tadi juga adik istrinya, ya, dia mengirai dalam mimpi gitu kan, ya, tidak sengaja. Tapi kalau sadar maka itu hukumnya berzina, ya. Nah, itu terkait dengan apa? Berhubungan suami istri membatalkan puasa. Jadi nggak boleh kita berhubungan. Dalilnya dari Al-Qur'an, ya. Fal'ana bashiruhunna, ya. Sekarang kata Allah, bashiruhunna, setubuhilah para istri. Wabtagu ma kataballahu lakum, harapkan karunia Allah Subhanahu wa taala untuk kalian, ya. Harapkanlah anak yang soleh dan solehah dari berhubungan tersebut, ya. Jadi wa kulu washrabu, makanlah dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr, sampai datang waktu fajar. Artinya kalau sudah datang waktu fajar, maka tidak boleh berhubungan lagi, tidak boleh makan lagi, tidak boleh minum lagi. Jadi itu
dalil terkait dengan berhubungan. Kemudian yang membatalkan puasa berikutnya ya disamakan dengan berhubungan adalah mengeluarkan mani dengan sengaja atau disebut dengan onani ya. Al-istimna kalau dalam bahasa Arabnya, mengeluarkan mani dengan sengaja. Mengeluarkan mani dengan sengaja ini bisa dengan onani ya, masturbasi, atau dengan bercumbu sehingga keluar mani, atau dengan memandangi sesuatu yang membangkitkan nafsu walaupun istri sendiri. Walaupun istri sendiri sehingga keluar maninya, maka batal puasanya. Cuman batal puasa karena keluar mani tidak wajib bayar kafarah ya. Kenapa? Karena hadis tentang kafarah tadi adalah untuk orang yang berhubungan suami istri. Nah, ini cuman batal puasanya. Batal puasanya. Jadi keluar mani dengan sengaja, maka batal puasanya. Kalau keluar mani tidak sengaja seperti mimpi basah, maka tidak batal puasanya ya. Cukup dia mandi wajib. Cukup dia mandi wajib. Jadi nggak batal puasanya kalau lewat mimpi. Tapi kalau sengaja dikeluarkan lewat masturbasi atau bercumbu sehingga keluar mani, atau memandangi sesuatu yang membangkitkan nafsu lalu keluar mani, maka itu semua membatalkan puasa, wajib dia qadha di hari yang lain ya. Kemudian ya kita lanjutkan, yang membatalkan puasa berikutnya adalah al-junun wariddah ya, yaitu orang gila. Gila ya, hilang akal, itu menyebabkan batal puasanya ya. Kenapa batal puasanya? Karena tidak terpenuhi syarat puasa. Tadi syarat puasa adalah muslim baligh berakal. Kalau nggak berakal maka nggak sah. Jadi ya, kalau nggak berakal maka nggak sah. Kalau orang gila maka nggak sah. Jadi hilang akal karena gila, maka itu membatalkan puasa karena tidak terpenuhi syaratnya, tidak terpenuhi syarat sahnya puasa ya. Jadi syarat sah puasa itu adalah sadar ya, dalam kondisi sadar. Orang muslim kalau melakukan sesuatu tanpa disadari maka tidak sah ya. Jadi gila ini bukan hanya membatalkan puasa, membatalkan sholat, membatalkan wudhu, membatalkan semua ibadah ya. Kenapa? Karena dia lakukan tanpa dia sadari ya. Nah, itu tidak terpenuhi syarat sahnya puasa ya. Kemudian kita lanjutkan ya. Yang membatalkan puasa juga adalah murtad. Orang murtad semua amal ibadahnya batal. Bahkan amal yang sudah dia lakukan sebelumnya pun batal ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau ente menyekutukan Allah ya, menyekutukan Allah musyrik ya. Musyrik adalah keluar dari Islam ya. La in asyrakta, kalau ente menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluk, maka sia-sia, pasti sia-sia amal ibadahmu ya. Jadi pasti sia-sia amal ibadahmu, maka semua ibadahnya, jangankan puasa yang sedang dia lakukan, yang sudah dia lakukan sebelumnya dari sholatnya, sedekahnya, semuanya dibatalkan. Tidak ada pahala lagi buat dia ya. Jadi semuanya dia hangus gara-gara dia murtad. Jadi jangankan yang sedang dia lakukan, yang sudah dilakukan sekalipun 10 tahun yang lalu dia lakukan kebaikan, itu semua adalah hangus semua gara-gara dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu murtad, semua ibadah batal. Ya, semua ibadah batal. Kalau lagi sedang ada wudhu, wudhunya batal, lagi sholat, sholatnya batal ya. Nah, ini murtad. Hati-hati dengan murtad ya. Murtad itu apa? Melakukan atau mengucapkan kata-kata yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Ya, menyebabkan dia keluar dari Islam. Melakukan atau mengucapkan kata-kata yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Ya, kita meragukan kewajiban puasa saja itu sudah keluar dari Islam. Kenapa? Karena ini rukun Islam. Ulama sepakat ya. Man jahada biwujubis siyam, siapa yang tidak mengakui kewajiban puasa, maka dia ya faqad irtadda, maka dia sudah murtad, batal puasanya ya. Ini puasa benar nggak wajib. Nah, ini meragukan, maka murtad hukumnya. Ya, kita lagi sholat, Allahu Akbar gitu, benar nggak ini sholat diwajibkan? Ya, itu juga sudah murtad. Jadi jangan sampai kita mengatakan sesuatu atau ya mengatakan sesuatu atau kita melakukan sesuatu yang membatalkan keislaman kita, maka itu murtad. Kalau murtad, maka semua ibadah jadi batal. Semua jadi batal termasuk ibadah puasa sendiri ya. Jadi orang yang tidak mengakui kewajiban puasa, maka itu batal puasanya. Saya tambahkan sedikit ya. Jadi itu yang membatalkan puasa, saya ulangi dari awal, makan dan minum, yang kemudian
memasukkan sesuatu dari rongga yang terbuka, ya, atau yang tidak terbuka seperti infus dan suntikan jika berfungsi sama dengan makanan. Yang ketiga muntah dengan sengaja. Yang keempat adalah berhubungan suami istri, ya, berhubungan suami istri bukan hanya batal puasanya tapi wajib bayar kafarah. Ya, kafarah itu adalah penebus dosanya, ya, artinya dosa besar orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Yang kelima adalah mengeluarkan mani dengan sengaja atau onani lewat masturbasi karena bercumbu, ya, sehingga keluar mani atau memandangi sesuatu yang membangkitkan nafsu. Yang keenam adalah gila, ya. Gila, hilang akal. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syarat wajibnya puasa. Yang ketujuh, ya, adalah murtad. Karena murtad itu bisa menyebabkan seorang keluar dari Islam dan sia-sia amal perbuatannya, bukan hanya amal yang sedang dilakukan, tapi yang sudah terdahulu pun Allah hapus semuanya. Ya, berdasarkan firman Allah, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kemudian saya tambahkan sedikit, ya, orang yang tidak berpuasa itu ada dua kemungkinan, ya. Orang yang tidak berpuasa ada dua kemungkinan. Pertama, ya, dia mengingkari kewajiban puasa. Ini karena ada hubungan dengan murtad tadi. Dia mengingkari kewajiban puasa, hukumnya murtad. Dia harus masuk Islam lagi. Ya, harus bersyahadat lagi. Jadi siapapun dia tidak sholat, mengingkari kewajiban sholat, maka dia murtad, wajib dia bersyahadat lagi. Ya, tidak mau melakukan haji, mengingkari kewajiban haji, murtad. Betapa banyak orang yang mengingkari kewajiban haji, ya. Haji dianggap hanya menguntungkan pemerintah Arab Saudi. Nah, ini salah, ya. Jadi haji kewajiban dalam Islam, kewajiban, nggak boleh kita ingkarin sama sekali, ya. Itu mengingkarin ayat Quran, ya, mengingkarin kewajiban, ya, sebagai rukun Islam, ya. Rukun iman satu saja diingkarin, maka dia murtad, gitu kan. Mengingkari ayat Quran, ya, ayat Quran apapun terkait yang ada dalam Quran tidak boleh diingkarin sama sekali. Tidak boleh diingkarin sama sekali. Saya sering menyampaikan kepada mahasiswa saya, gitu kan, ya, jangan kita seperti orang yang nggak ngerti Quran, ya. Ngingkarin poligami itu bisa murtad. Kenapa? Karena ayatnya ada dalam Al-Quran. Nggak boleh kita ingkarin. Satu ayat pun tidak boleh diingkarin, ya. Adapun kita nggak sanggup, nggak masalah. Ayat perintah untuk tahajud ada dalam Quran, ya. Tahajud itu disunahkan, iya disunahkan. Cuman aneh nggak kuat bangun pagi-pagi. Cuman gitu aja, ya. Poligami hukumnya apa? Hukumnya dibolehkan, ada di dalam Al-Quran. Cuman aneh nggak sanggup, gitu kan? Ya, nggak masalah, ya. Nggak sanggup nggak masalah. Tapi yang nggak boleh mengingkari. Kalau mengingkari maka bisa berakibat kita bisa keluar dari Islam. Jadi apapun yang ada dalam Quran nggak boleh kita ingkarin. Satu ayat pun nggak boleh kita ingkarin. Ya, mengingkari satu ayat sama aja dengan mengingkari Al-Quran. Nah, begitu juga puasa, ya. Mengingkari kewajiban puasa, mengingkari Quran. Karena Quran yang memerintahkan puasa, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa, ya. Jadi kita mengingkari kewajiban puasa otomatis murtad. Murtad bersyahadat lagi, ya. Bersyahadat lagi. Kalau ada orang yang enggak puasa karena mengingkari kewajiban puasa, maka hukumnya dia murtad, ya. Keluar dari Islam, dia harus bersyahadat lagi, ya. Kalau seandainya kalau hukum Islam diterapkan, orang murtad adalah hukumannya adalah hukuman mati. Kalau hukum Islam diterapkan, Nabi dalam hadis mengatakan man irtadda an dinihi faqtuluh. Orang yang murtad hukumannya adalah hukuman mati, ya. Itu dalam Islam. Kenapa hukuman mati? Ustaz, kok kejam sekali gitu kan hukuman mati. Karena dalam Islam ada 5 hal yang wajib dijaga. 5 hal ini menjaganya wajib adalah menjaga agama seseorang. Ya, makanya kita diwajibkan sholat supaya kita komitmen dengan agama dan kita menyadari bahwa kita punya Tuhan yang wajib disembah. Gitu kan, ya. Jadi nggak boleh ada orang yang sampai lupa kalau dia punya agama. Jadi wajib dijaga, ya. Murtad termasuk orang yang nggak terjaga agamanya, ya. Jadi wajib menjaga agama, ya. Makanya orang yang murtad hukumannya mati, ya. Wajib menjaga jiwa, membunuh jiwa, dibunuh jiwa juga, qisas hukumnya. Ya, siapa yang membunuh dibunuh juga, gitu kan. Menjaga akal, makanya minum arak hukumnya haram. Kenapa? Karena dia merusak akal, ya, menyebabkan orang mabok merusak akal, nggak sadar, gitu kan. Yang keempat, menjaga keturunan. Makanya dalam Islam zina diharamkan. Kenapa? Karena menyebabkan ada anak yang lahir tanpa jelas keturunan siapa. Yang kelima, ya, yang kelima adalah menjaga
menjaga harta, ya nggak boleh kita ngambil harta orang lain, potong tangan, gitu kan. Jadi wajib harta manusia terjaga, jangan sampai ada yang mengambilnya tanpa hak. Ya. Nah itu salah satunya adalah tadi menjaga agama. Jadi makanya murtad itu hukumannya hukuman mati karena Islam ya tujuannya adalah menjaga agama seorang agar dia tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nggak puasa karena mengingkari kewajiban puasa, maka hukumnya murtad. Tapi kalau nggak puasa bukan mengingkari kewajiban, maka hukumnya adalah dosa besar. Ya, dosa besar, pemerintah berhak menghukumnya dengan penjara ataupun hukuman yang lain sehingga dia bisa menyadari kesalahannya dan kembali kepada ajaran yang benar, ya. Jadi kalau ada orang yang nggak puasa, ya, ente kenapa nggak puasa? Emang puasa nggak wajib? Wajib sih, tapi aneh nggak kuat gitu kan. Nah ini orang seperti ini, pemerintah, ya kalau memang dia tidak ada uzur yang membolehkan dia tidak berpuasa, maka pemerintah berhak menghukumnya, baik itu dengan dipenjara sampai dia menyadari dan kembali kepada ajaran yang benar dan mau berpuasa, maka baru dibebaskan. Ya, nah itu terkait dengan hukuman orang yang nggak berpuasa. Jadi hari ini kita sudah sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan yang batalkan puasa, yang kedua adalah tentang orang yang tidak berpuasa, ya baik karena dia mengingkari ataupun dia tidak mengingkari. Yang mengingkari hukumnya murtad, yang tidak mengingkari kewajiban puasa maka hukumnya dosa besar, ya pemerintah berhak untuk memberikan hukuman ya, seperti penjara dan lain-lain supaya dia sadar dan kembali kepada ajaran yang benar. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah Ustadz Yusuf yang sudah menyampaikan materi terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Ibu serta sahabat generasi Iza yang ingin bertanya bisa melalui raise hand ataupun via chat ya. Ini sudah ada pertanyaan Ustadz via chat. Yang pertama dari Bu Indarti ya. Assalamualaikum Ustadz, kalau hubungan suami istri di bulan Ramadan yang dilakukan dulu-dulu, apa harus bayar kafarah? Oke, terima kasih ya. Jadi hubungan suami istri yang dilakukan dulu-dulu, apakah wajib bayar kafarah? Wajib bayar kafarah ya. Wajib bayar kafarah ya. Jadi bisa dicicil dari sekarang. Ya, kenapa? Karena apapun kewajiban kita kepada Allah, maka itu jadi hutang kepada Allah. Ya, dan wajib kita bayar kapan kita mampu selama kita tahu jelas ya berapa kali kita melakukan kesalahan tersebut ya. Jadi berapa kali kita melakukan kesalahan maka kita bayar ya, ya. Jadi dan Nabi dalam hadis mengatakan fadainullah ahaqqu ayyuqda. Hutang sama Allah wajib dibayar ya. Dalam hadis sahabat pernah nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya inna ummi matat wa alaihi siyamu syahrin. Ibu saya meninggal punya hutang puasa sebulan. Ya, afa aqdihi anha? Apakah aku bayarin, aku qadhakan? Qala in kana ala ummika dainun afa taqdi? Ya. Kalau ibumu punya hutang, ente bayarin enggak? Qala na'am, iya. Fadainullah ahaqqu ayyuqda. Hutang sama Allah lebih berhak untuk dibayar. Kalau hutang sama manusia aja wajib dibayar, maka hutang sama Allah juga wajib dibayar. Jadi kita ya, yang sudah melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan ya, maka itu wajib dibayar ya, walaupun itu terjadi 10 tahun yang lalu sekalipun. Ya, selama kita yakin ya kita melakukannya dan kita tahu berapa hutangnya ya. Wallahu a'lam. Jadi dicicil ya. Dicicil. Kalau nggak sanggup, waduh nggak sanggup Ustadz ya, udah berapa kali Ustadznya, kalau 2 bulan udah berapa bulan itu ya. Jadi udah kasih makan orang miskin. Setiap kali adalah 60 orang miskin ya, 2 kali 120 orang miskin ya, 3 kali ya sekitar 360 ya. Jadi tinggal dihitung aja ya. Jadi didabelkan ya, wallahu a'lam. Ya, Ustadz, ini ada pertanyaan berikutnya dari Ummu Zunnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berikan rahmat, kesehatan, dan keberkahan kepada Ustadz, Ustadz, keluarga, dan seluruh jamaah generasi Iza. Amin ya rabbal alamin. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kafarat bagi yang berhubungan tadi hanya suami saja atau istrinya juga harus puasa 2 bulan berturut-turut? Itu yang pertama.
Yang kedua, setelah urutan kafarat dilakukan tidak sanggup, baru yang terakhir memberi makan orang miskin. Apakah langsung di saat Ramadan atau boleh setelah Ramadan? Oke, terima kasih. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah wajib kepada suami saja atau juga kepada istrinya? Ya, kalau dilihat teks zohir hadis, ya, Nabi cuma wajibkan kepada suaminya saja. Ya, Nabi cuma wajibkan kepada suaminya saja. Cuman ulama ada dua pendapat di sini dalam menyikapinya. Ya, satu pendapat mengatakan bahwa yang wajib bukan hanya suami tapi istrinya juga. Adapun Nabi cuma wajibkan kepada suaminya saja saat itu karena Nabi cuma ketemunya sama suaminya. Ya, Nabi cuma ketemunya sama suaminya. Ya, mungkin kalau istrinya datang juga, Nabi mengatakan ente wajib juga perdagangkan hamba saya gitu kan. Jadi Nabi cuma memerintahkan kepada suaminya karena suaminya yang mengadu kepada Rasulullah. Ya, jadi walaupun Nabi perintahkan kepada satu orang, ya kepada yang lain yang melakukan sama juga hukumnya gitu kan. Jadi istri melakukan juga gitu kan sama ya. Jadi Islam jadi Nabi kalau mengatakan kamu hukumannya anu gitu kan bukan hanya dia dan orang yang melakukan yang sama gitu kan itu pendapat yang pertama ya. Dan saya lebih cenderung kepada pendapat ini. Jadi nggak hanya berlaku untuk suami ya, tapi istri juga tetap bayar kafarah. Kenapa? Karena dua-duanya melakukan ya. Jadi saat Nabi mengatakan kamu hukumannya ini bukan hanya dia, kamu dan orang yang melakukan yang sama. Istri juga melakukan yang sama, sama-sama berhubungan gitu kan. Jadi maka otomatis dia pun kena kewajiban untuk bayar kafarah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua ya mengatakan bahwa hanya suaminya yang kena kewajiban ya. Hanya suaminya kenapa? Karena hadis zohir hadisnya. Ini pendapat zohiri ya. Pendapat zohiri hanya Nabi hanya merintahkan kepada suami, maka berarti istri nggak kena kewajiban. Kalau istri nggak kena kewajiban, ya padahal istri juga kadang-kala mungkin gitu kan berhubungan dia dengan sukarela melayani suaminya, bahkan dengan menikmati berhubungan dengan suaminya, maka tidak adil kalau tidak diberikan hukuman juga gitu kan. Jadi saya lebih cenderung mengatakan suami istri juga kena kewajiban. Jadi ada dua pendapat ya, ada dua pendapat. Tapi saya lebih cenderung mengatakan bahwa eh, suami istri semuanya kena kewajiban untuk bayar kafarah karena itu Nabi sampaikan kepada suaminya bukan hanya suami tapi kepada siapapun yang melakukan yang sama dan istrinya melakukan yang sama juga ya sama-sama menikmati ya. Jadi itu terkait dengan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah memberi makan 60 orang miskin. Tidak harus di bulan Ramadan kapanpun ya. Kapan saja. Jadi kapan saja setelah keluar dari bulan Ramadan, sebulan setelahnya, 2 bulan setelahnya, tapi bayar hutang itu sebaiknya dipercepat. Jangan sampai ditunda-tunda ya. Sama aja dengan kita kalau ada tanggungan puasa, ada puasa yang wajib kita qadha, sebaiknya kita langsung bayar, jangan kita tunda-tunda ya. Fadainullah ahaqqu ayyuqda. Hutang sama Allah lebih berhak untuk dibayar. Jadi kalau hutang sama manusia aja kita nggak boleh nunda-nunda. Matlul ghani dzulmun, menunda bayar hutang kata Nabi zalim itu sama manusia, sama Allah ya begitu juga ya. Jadi kita nggak boleh menunda-nunda bayar hutang, segerakan, tapi tidak harus di bulan Ramadan ya. Boleh nanti di luar bulan Ramadan karena sekarang lagi fokus ibadah ya, mau ngumpulin orang miskin susah juga ya, dan itu nah cuman untuk orang miskin di sini ngasih makannya untuk orang miskin bukan. Nah ini banyak orang yang Ustadz, boleh nggak kalau kita kasih buka puasa di masjid? Yang buka puasa di masjid nggak semuanya orang miskin. Ya, kalau masjid yang mayoritas orang miskin mungkinlah bisa gitu kan. Tapi kalau masjid yang banyak orang kayanya nggak sah ya. Nggak sah kita bayar fidyah atau kita bayar kafarah di sana. Ya kenapa? Karena di sini memberi makan 60 orang miskin. Harus orang miskin, nggak boleh orang kaya. Wallahu a'lam. Ya. Ya, syukran Ustaz. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Bu Indri Diah Dewati. Assalamualaikum Ustaz. Ada yang bilang hutang puasa tahun lalu dan belum dibayar, maka harus dibayar double. Benarkah Ustaz? Oke, jadi orang yang puasa tahun lalu, ada hutang puasa tahun lalu, belum sempat dibayar, keburu datang Ramadan lagi, maka dalam mazhab Syafi'i ya dan beberapa ulama ya mengatakan bahwa
karena dia melalaikan kewajiban, diberikan hukuman, ya dia harus bayar fidyah dulu. Ya, setelah selesai Ramadan baru dia qadha ya puasanya tersebut. Jadi kalau misalnya ada orang punya hutang 7 hari belum puasa di bulan Ramadan, 7 hari puasa di bulan Ramadan, dia belum bayar, keburu datang Ramadan, maka 7 hari itu dia bayar fidyah dulu, memberi makan 7 orang miskin, karena 7 hari memberi makan 7 orang miskin. Nanti selesai Ramadan baru dia qadha yang 7 hari tersebut, plus kalau ada hutang yang baru ditambahkan lagi dia qadha ya. Jadi benar kalau dalam mazhab Syafi'i ya dia kena 2 kewajiban, yaitu bayar fidyah plus qadha. Bayar fidyah dulu sebelum dia masuk bulan Ramadan. Kenapa bayar fidyah dulu? Karena saat datang kewajiban sebelumnya harusnya kita udah laksanakan dulu. Ya. Saat sudah datang kewajiban baru, kewajiban sebelumnya kita sudah laksanakan dulu, baru melaksanakan kewajiban yang baru. Nah ini udah datang kewajiban yang baru, kita belum lunasin yang sebelumnya. Maka lunasin dulu sementara dengan fidyah, tapi fidyah ini nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena kewajiban kita bukan bayar fidyah sebenarnya, tapi qadha. Cuman qadhanya nggak mungkin, karena mepet sekali waktunya, udah mepet mau Ramadan nih. Ya, jadi kita bayar fidyah dulu, nanti selesai Ramadan baru kita qadha berapa hari yang kita belum bayar tersebut. Wallahu a'lam. Iya, syukran Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Ummu Mas'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, kalau orang tua sakit di bulan Ramadan, lalu meninggal, apakah ahli waris harus mengkodok sholat beliau? Jazakallah Ustaz. Mengkodok puasa bukan sholat. Puasa, oke. Terkait dengan puasa, jadi kalau ada keluarga meninggal, baik itu orang tua, saudara, dan siapapun ya, kalau dia meninggal masih punya hutang puasa, maka boleh dikodokkan oleh keluarganya, boleh dikodokkan ya. Kalau seandainya ada nggak sanggup mengkodoknya, bayarkan fidyahnya ya. Kewajiban nggak wajib kita kodokkan, nggak wajib ya, karena kewajiban seseorang nggak dibebankan kepada yang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra, disebutkan dalam Quran ya. Tidak dibebankan seorang ya dosa orang lain. Jadi kewajiban membayar mengkodok tadi tidak ada kepada siapapun, tapi dengan sukarela. Ya, dengan sukarela, kalau dia mau mengkodokkan silakan kodokkan. Kalau seandainya nggak mau mengkodokkan, mau dibayarkan fidyahnya, silakan dibayarkan fidyahnya. Kalau dia meninggalkan harta, maka bayarkan fidyahnya dari harta yang dia tinggalkan. Ya. Nabi dalam hadis yang ada di Sahih Bukhari, ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya yang tadi saya sampaikan ya Rasulullah, ibu saya meninggal masih punya hutang puasa sebulan, apakah boleh aku kodokkan? Kata Nabi, hutang sama manusia aja wajib dikodok, maka hutang sama Allah lebih berhak untuk dikodok atau dibayarkan. Ya, jadi keluarganya boleh mengkodokkan. Dalam hadis yang lain, ya di Sahih Bukhari juga, ya di mana Rasulullah mengatakan, man mata wa alaihi siyamun falyasum anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal masih punya hutang puasa, silakan dipuasakan oleh walinya. Silakan dipuasakan, dikodokkan oleh walinya. Kalau nggak sanggup mengkodokkannya, silakan bayarkan fidyahnya, atau dibayarkan fidyahnya dari harta yang dia tinggalkan. Wallahu a'lam. Oke, syukran Ustaz. Ini ada pertanyaan berikutnya Ustaz dari Ummu Zunu. Bila dahulu sebelum belajar agama dan belum tahu bahwa berhubungan di bulan Ramadan harus membayar kafarat, taunya hanya batal puasa dan cukup dengan kodok, bagaimana Ustaz? Tetap terhutang ya, ya. Jadi ketidaktahuan sebelumnya tidak menyebabkan gugur kewajiban ya. Ketidaktahuan sebelumnya menyebabkan tidak gugur kewajiban ya, kecuali kalau memang kita nggak sanggup lagi bayarnya karena sudah terlalu banyaknya. Seperti ada orang yang nggak sholat gitu kan, bisa aja banyak orang yang nggak sholat gitu kan, yang nggak sholat tahu-tahu dia udah sadar gitu kan, Ustadz sholat yang sebelumnya karena udah terlalu banyak, udah nggak kehitung lagi, ya cukup dengan taubat. Tapi kalau masih terhitung itu bayar, tetap wajib dibayar ya. Jadi Nabi dalam hadis mengatakan, man nasiya salatan falyusalliha hina dzakaraha. Siapa yang lupa salat maka dia wajib laksanakan saat dia ingat. Itu dia yang lupa, apalagi yang sengaja gitu kan. Apalagi yang sengaja. Yang lupa aja diwajibkan, apalagi yang sengaja. Jadi tetap ya kewajiban itu ada selama kita masih sanggup membayarnya. Kecuali kalau sudah nggak sanggup lagi ya,
mau ngasih makan orang miskin pun kita nggak sanggup, nggak punya duit. Mau puasa apalagi karena kita sudah lanjut usia, ini silakan. Tapi kalau masih bisa dibayar, ayo dibayar, gitu kan? Ya, sebelum kita diperhitungkan oleh Allah di hari kiamat nanti, ya kita lunasin semampu kita lunasin. Ya, kalau bisa ya. Tapi kalau udah nggak jelas lagi, Ustadz udah berapa kali Ustadz berhubungan, Ustadz udah banyak sekali, udah nggak kehitung. Nah, ini nggak masalah ya. Kalau udah nggak kehitung lagi karena udah selalu seringnya, itu kan baru ya. Tapi kalau kehitung udah pernah sekali ya, bisa dikodok 2 bulan berturut-turut puasanya ya. Kalau nggak sanggup kasih makan 60 orang miskin penggantinya. Jadi tetap dibayar ya. Jadi kesalahan sebelumnya tidak menyebabkan sahnya ibadah ya, tidak menyebabkan sah ya. Misalnya ada orang nikah nih, ternyata kakak adik, nggak boleh dilanjutkan. Jadi kesalahan ya tidak menyebabkan itu sah ya. Jadi udah, ente nggak tahu nggak masalah, yang lalu biar berlalu, tapi tetap sekarang pisah. Sekarang tetap pisah. Yang lalu biar berlalu, itu sudah berhubungan tapi tetap sekarang bayar gitu kan. Karena apa? Karena ada bayarannya gitu kan ya. Kalau ada bayarannya tetap bayar gitu. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam ya. Jadi tetap dibayar kalau kita kalau masih terjangkau dan kita masih ingat berapa kalinya ya, silakan dibayar. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz. Dipersilakan buat Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan tema saum ataupun fikih waris, bisa raise hand ataupun bertanya via chat. Ada lagi Bapak dan Ibu? Kalau tidak ada, mungkin dari Ustadz Yusuf ada closing Ustadz, sebelum nanti kita tutup kajiannya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya simpulkan lagi ya bahwa yang batalkan puasa itu adalah makan minum ya, memasukkan sesuatu dari rongga terbuka ataupun tidak rongga terbuka tapi berfungsi seperti makanan, muntah dengan sengaja ya, berhubungan suami istri, mengeluarkan mani dengan sengaja, baik dengan masturbasi ataupun dengan bercumbu sehingga keluar mani, atau memandangi sesuatu yang membangkitkan nafsu, gila ya karena dia tidak terpenuhi rukunnya, dan murtad. Ya, murtad juga termasuk yang membatalkan puasa ya, karena dia menyebabkan amal semua yang dilakukan oleh yang murtad itu semuanya dibatalkan ya, maka termasuk puasanya juga batal dan tidak terpenuhi syarat bahwa dia muslim. Dia sudah tidak muslim lagi ya. Kemudian khusus untuk hubungan suami istri ya, kalau berhubungan di siang hari bulan Ramadan, maka hukumnya dia wajib bayar kafarah. Kafarahnya adalah merdekakan hamba sahaya, atau memberi puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Nah, itu terkait dengan yang batalkan puasa. Ada yang wajib diqadha, ada yang wajib bayar kafarah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan kita bisa menjadikan puasa kita lebih berkualitas di bulan Ramadan kali ini, dan Allah panjangkan usia kita di dalam ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, ini ada pertanyaan baru nih Ustaz dari Pak Oke, Heri silakan. Susilo. Assalamualaikum, izin bertanya, kalau kita biasa puasa Senin Kamis, Nabi alasan Nabi alasan salah satunya ada karena lahirnya hari Senin. Kalau kita lahirnya selain hari Senin atau Kamis, gimana Ustaz? Puasa hari lahir maksudnya. Oke, terima kasih ya. Sejarahnya Nabi bisa jadi syariat ibadah, tapi sejarahnya kita tidak ya. Sejarahnya Nabi bisa jadi syariat ibadah. Jadi kita puasa Senin karena itu hari lahirnya Nabi ya, karena itu sejarah Nabi. Sejarah Nabi jadi ibadah gitu kan ya. Kita haji sejarahnya Nabi Ibrahim ya. Tapi kalau kita muter-muter di Blok M nggak bisa jadi ibadah gitu kan. Jadi sejarahnya sa'i itu muter-muternya Siti Hajar untuk nyari air. Ya, kita muter-muter di Blok M nggak bisa jadi ibadah gitu kan. Jadi nggak bisa sejarah kita dijadikan waktu buat ibadah. Tapi sejarah Nabi bisa jadi waktu ibadah. Ya, sejarah Nabi, khusus untuk sejarah Nabi. Kita puasa Asyura itu mengingat sejarah Nabi Musa selamat dari kejaran Firaun. Jadi itu jadi sejarah gitu kan ya.
Kita puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah karena banyak sejarah Nabi di situ. Ya, Nabi Yunus keluar dari perut ikan itu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Makanya kita disunahkan untuk memperbanyak ibadah. Sejarah Nabi bisa jadi waktu ibadah. Ya, kita hari Jumat, kita muliakan hari Jumat, jadi sholat Jumat dan segalanya itu ya ibadah-ibadah hari Jumat itu adalah mengingat lahirnya Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan hari Jumat. Ya, khairu yaumin tala'at fi syamsu yaumul Jum'ah. Hari yang terbaik ya yang terbit matahari padanya kata Rasulullah adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Nabi Adam itu diciptakan di hari Jumat. Itu lahirnya Adam. Lahirnya Adam jadi hari Jumat, jadi hari besar kita. Ya. Lahirnya Nabi jadi hari puasa gitu kan. Jadi harinya Nabi, sejarahnya Nabi bisa jadi waktu ibadah, tapi sejarahnya kita tidak, ya. Sejarahnya selain Nabi maka tidak, ya. Sejarah Nabi pun jadi ibadah kalau ada perintahnya dalam Quran dan hadis. Kalau nggak ada perintah dalam Quran dan hadis maka tidak, ya. Jadi yang kita peringati ya dalam ibadah-ibadah kita ya kurban itu mengingat sejarahnya Nabi Ibrahim gitu kan, ya. Itu terkait dengan sejarahnya Nabi jadi ibadah kalau memang ada perintahnya dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Adapun sejarah kita tidak, ya. Sejarah kita tidak menjadi waktu buat ibadah sama sekali karena nggak ada wahyu yang turun kepada kita. Wallahu a'lam. Ya, syukran jazakallah khairan Ustaz Yusuf yang sudah menjelaskan terkait dengan pelanjutan pembahasan fikih Syam dan menjawab pertanyaan dari para Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu serta sahabat generasi Iza yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian berakhirlah kajian kita kali ini dan semoga Allah memberikan keberkahan terhadap ilmu yang kita peroleh hari ini dan Allah memberikan keberkahan dan kesehatan kepada gurunda kita Dr. Muhammad Yusuf Siddiq. Kita akhiri kajian kita kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik billahi taufiq wal hidayah lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama pamit ya. Oke, sama-sama pamit. Jazakumullah khairan Ustaz. Sama-sama. Saya pamit dulu. Barakallahu fiikum.